Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini, teman-teman semua, kita ingin berbagi terkait ataupun sekedar sharing ya terkait dengan pembuatan rencana evaluasi PPG ya dalam jabatan tahun 2022 ya. Nah, di dalam unggahan ataupun tagihan di rencana evaluasi ini terkait dengan produk instrumen ya, rencana evaluasi berisi strategi evaluasi dalam bentuk portofolio ya, yang meliputi jurnal refleksi, kemudian lembar observasi dan juga penilaian hasil wawancara, hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah ataupun orang tua, dan juga artefak hasil belajar siswa. Jadi kelima komponen ini harus ada di dalam rencana evaluasi terhadap rencana aksi kita ya teman-teman semua ya. Ini sekedar berbagi saja pengalaman ya, artinya ini tidak baku seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk jurnal refleksi yang poin pertama tadi ya, jurnal refleksi ini saya membuatnya ada dua teman-teman, yaitu refleksi untuk siswa dan juga refleksi untuk guru ya. Nah ini ya. Kemudian di dalam jurnal refleksi ini nantinya kita melakukan refleksi ya terhadap pembelajaran baik itu aksi 1 maupun aksi 2 kita ya, sesuai dengan rencana aksinya ya. Nah di sini yang pertama adalah kita kasih nama sekolah, nama mata pelajarannya apa, nama gurunya siapa, dan juga kelasnya kelas berapa, pertemuannya, kemudian kompetensi dasar ya apa ya, ini terserah saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah jadi yang intinya poinnya di sini ya teman-teman ya, untuk pertanyaan refleksinya ini seperti ini ya, kita berikan misalnya saja contohnya ya. Pertanyaannya misalnya refleksi untuk siswa, pertanyaannya bagaimana bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini. Nah ini sebagai salah satu bentuk refleksi ya terhadap siswa. Nanti siswa disuruh menjawabnya ya, ini nanti dibagikan ya, ini ya semacam jurnalnya. Kemudian misalnya lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu. Bisa lagi, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami materi materi terkait ini ya. Di sini aljabar ya, karena materinya aljabar. Kemudian yang keempat, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan. Jadi di sini teman-teman, siswa diminta untuk menjawab sebagai bahan refleksi ya, seperti itu. Jadi bisa teman-teman explore lagi, bisa ditambahkan ya yang mana kira-kira yang bisa dijadikan sebagai refleksi untuk siswa ya terkait dengan rencana aksi kita. Kemudian di sini untuk refleksi untuk guru teman-teman, misalnya sini pertanyaannya ya, apakah tujuan pembelajaran tercapai ya. Jadi guru itu akan menjawab ya kira-kira ya, apakah pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan sitaknya, sesuai dengan rencananya, dan sesuai dengan apanya ya. Kemudian apakah nampak siswa belajar secara aktif, apakah model pembelajaran yang saya laksanakan dapat meningkatkan misalnya ya rendahnya hasil belajar matematika siswa ya, karena terkait dengan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, apakah alat peraga sesuai dengan tujuan pembelajaran kalau ada alat peraga ya, apakah dengan alat peraga tersebut sudah dapat mengatasi rendahnya hasil belajar siswa ya, misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan rencana aksi teman-teman, baik itu untuk rencana aksi 1, 2 ataupun seterusnya. Nah ini terkait dengan refleksi untuk siswa. Kemudian lagi teman-teman, ini terkait dengan lembar observasi ya, poin yang kedua ya, terkait lembar observasi. Jadi sini untuk lembar observasi ini teman-teman, saya mengambilnya dari observasi penilaian. Nah observasi penilaian yang sudah kita buat di rencana aksi ya, yaitu ada penilaian sikap ya sesuai dengan rubriknya. Kemudian ada lagi penilaian observasi tentang bernalar kritis ya terhadap profil Pancasila, karena ini IKM ya beruntuknya ya. Kemudian ada lagi observasi ini saja ya yang saya buat ya. Jadi ini terkait dengan penilaian ya, observasi. Jadi di sini kita mengobservasi sikap siswa ya seperti apa. Kemudian
Jadi di sini rubriknya untuk penilaian sikapnya sudah kita buat. Kemudian lagi untuk profil Pancasilanya sudah kita buat. Jadi ini adalah semacam observasi kepada siswa ya. Kemudian poin yang ketiga ya teman-teman ya, terkait dengan wawancara. Jadi wawancara di sini bisa ditujukan kepada guru ya, ataupun teman sejawat ya, yang kita wawancarai terkait dengan aksi kita ya. Jadi seperti ini pertanyaannya ini ya teman-teman ya. Nama sekolahnya, nama narasumbernya, ataupun nama yang kita wawancari, hari atau tanggalnya ya. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak atau Ibu, alokasi waktu yang saya terapkan pada setiap kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan? Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebagai bahan evaluasi ataupun sebagai refleksi kita juga. Kemudian, menurut Bapak atau Ibu, apakah langkah kegiatan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan model pembelajarannya ya? Kalau di sini PBL ataupun BJBL atau sesuai dengan teman-teman ya. Menurut Bapak atau Ibu, apakah model pembelajaran yang saya gunakan sudah inovatif? Nah, seperti itu. Menurut Bapak atau Ibu, apakah media pembelajaran yang saya gunakan sudah menarik ya? Nah, menurut Bapak atau Ibu, apakah LKPD yang saya sudah buat menunjukkan pembelajaran berbasis masalah? Menurut Bapak atau Ibu, apakah instrumen pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Menurut Bapak atau Ibu, apakah LKPD yang sudah saya buat sudah menarik ya? Menurut Bapak atau Ibu, apakah alat peraga yang saya buat sudah kreatif ya? Ini kan terkait ataupun bersesuaian dengan rencana aksi teman-teman ya. Misalnya terkait dengan LKPD, terkait dengan alat peraga ataupun sintak PBL-nya. Jadi ini bisa dijadikan wawancara kepada guru ataupun teman sejawat, seperti itu. Kemudian lagi teman-teman, ini untuk hasil survei ya, poinnya keempat. Jadi untuk hasil survei ini bisa ditujukan kepada guru, teman sejawat ya, ataupun kepala sekolah ataupun orang tua siswa. Jadi di sini saya artinya ini di sini bebas aja ya teman-teman ya. Surveinya seperti ini ya. Saya bikinnya seperti ini, ada nama sekolahnya, nama narasumbernya, kemudian ada petunjuk pengisian surveinya ya. Jadi dipersilahkan untuk memberikan tanda checklist ya pada kolom skor 1, 2, 3, 4 ini ya. Jika poin 4, jika kondisi sangat sesuai dengan pertanyaan ya, sesuaikan saja. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai sintak PBL. Nah, jikanya sesuai berarti poinnya 4 kalau sangat sesuai ya. Jadi di sini pertanyaannya seperti ini ya, kita contohkan. Guru sudah melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu. Guru sudah memberikan permasalahan di LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru sudah memberikan instrumen yang sesuai dengan permasalahan berbasis HOTS ya. Jadi narasumber bisa memberikan skornya di sini ya, terkait dengan hasil ataupun pembelajaran aksi kita ya teman-teman ya. Nah, ini untuk survei. Jadi teman-teman silahkan saja misalnya disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya, bisa ditujukan kepada kepala sekolah, teman sejawat ataupun orang tua siswa ya. Kemudian lagi untuk ini survei untuk peserta didik bisa juga nih ya, saya buat juga survei untuk peserta didiknya. Sama ya petunjuknya. Apakah model pembelajaran guru sudah menyenangkan? Apakah media pembelajaran yang digunakan guru sudah menarik? Apakah LKPD yang diberikan guru mudah dipahami? Nah, ini untuk siswa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk artefak hasil belajar, artefak ini maksudnya semacam, kalau di sini saya membuat artefak hasil belajar siswa ini dari LKPD ya, dari penilaian LKPD ya. Untuk artefak hasil belajar siswa rencana aksi 1 yaitu diambil dari hasil kerja di LKPD dan hasil instrumen evaluasi siswa yang memuat penilaian kognitif, afektif, dan keterampilan sebagaimana tercantum di lembar observasi ya, seperti itu ya. Jadi untuk artefak ini kan biasanya seperti penilaian raport ya, ataupun penilaian akhir semester ataupun tengah semester ya. Di sini saya mengambilnya dari hasil kerja siswa di LKPD ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi ini hanya sebagai bahan referensi ya, sekedar teman-teman rujukan ya, artinya tidak sepenuhnya ini
bisa saja ya teman-teman ya sama, ataupun mungkin saja teman-teman bisa eksplor lagi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.